Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Dinasari, NIM 22110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah tamu terkait industri obat tradisional dari PT Agaricus Indomakmur Sentosa atau disingkat dengan ASIMAS. Adapun materi yang disampaikan, yang pertama terkait usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional, yang selanjutnya pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran. Selanjutnya terkait profil PT Asimas, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetik yang telah mendapatkan izin dan sertifikasi dari Kemenkes dan BPOM. Untuk seluruh proses produksi telah menerapkan sistem produksi bertahap dan terkontrol yang didukung dengan peralatan modern serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Fasilitas, sarana, dan manajemen produksi telah memenuhi standar JPUTB, ISO, dan HACCP. Adapun standarisasi dari PT Agaricus Indomakmur Sentosa ada 4, yaitu yang pertama memenuhi standar dari JPUTB, kemudian ISO dan HACCP, halal MUI, dan izin industri obat tradisional dan IQOS. Untuk pendahuluan dan latar belakang, pada era digital 4.0 di mana potensi market semakin besar dan membuat potensi yang bagus untuk distribusi pemasaran atau distribusi produk. Karena masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan, maka banyak industri menggunakan herbal atau back to nature. Sebagai seorang apoteker atau farmasis, bisa lebih dapat mengembangkan potensinya dalam mengembangkan suatu produk dan edukasi kepada masyarakat. Tetapi terdapat beberapa tantangan, diantaranya yang pertama banyaknya produk ilegal yang dipasarkan atau belum ada izin atau berupa produk palsu. Yang kedua, tahapan panjang dalam perizinan. Yang ketiga, minimnya bukti klinis pada suatu produk, pengembangan jamu, herbal, atau pengembangan pangan fungsional. Kemudian yang keempat, banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi suatu produk. Pada potensi dan pangsa pasar obat tradisional, pada pangsa pasar obat tradisional di Indonesia semakin bertambahnya tahun ini semakin meningkat. Jamu telah digunakan pada zaman nenek moyang, di mana khasiatnya adalah secara empiris atau secara turun-temurun. Akan semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis atau ilmiah lainnya. Sudah menjadi budaya dan dengan tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat. Dan pangsa pasar obat tradisional dan customer health meningkat signifikan setiap tahunnya. Untuk produk dan tahap pengembangan bahan alam ini mulai berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan wajib memiliki nomor izin edar sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian, sebagai apoteker atau ahli herbal, memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Adapun terdapat 5 klasifikasi produk di Indonesia, diantaranya yang pertama makanan, minuman, atau pangan, yang kedua obat tradisional, ada 3, jamu, OHT, dan fitofarmaka, yang ketiga ada kosmetik, yang keempat ada suplemen makanan, dan yang kelima ada PIRT, atau pangan olahan yang dibuat oleh UKM. Selanjutnya, definisi jamu dan tingkatannya. Untuk obat tradisional dibagi menjadi 3 ya, yaitu jamu, obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Di mana yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah jamu, karena jamu ini merupakan ini hasil dari turun-temurun dari nenek moyang yang dibuktikan secara empiris saja, tanpa adanya penelitian lebih lanjut secara praklinik atau klinik. Kemudian jamu ini selanjutnya dilakukan uji praklinik pada hewan coba, di mana dibuktikan secara keamanan dan khasiatnya secara ilmiah, secara uji praklinik. Maka menjadi
obat herbal terstandar. Kemudian dilakukan uji lagi, uji klinik pada manusia terkait keamanan dan khasiatnya akan menjadi produk fitofarmaka. Selanjutnya terkait definisi pangan fungsional dan regulasinya, di mana pangan fungsional ini merupakan pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan, di mana berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya. Terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Adapun regulasi yang mengatur terkait pangan fungsional ini termasuk kategori POM MD atau POM makanan dalam. Untuk sumbernya terkait peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK 03.123.11.11.09.909 tahun 2011 tentang pengawasan klaim dalam label dan iklan pangan olahan. Untuk tujuan pangan fungsional dan pangan olahan ini adalah supaya dapat dikonsumsi lebih efektif, efisien dalam pemenuhan AKG atau nutrisi dibanding konsumsi biasa atau konvensional, di mana terdapat 3 peran makanan, yaitu sebagian ini ya dapat dirasakan secara nutrisi bisa, secara fungsional bisa. Nah, di sini contohnya ada yogurt ya, produk dari Jepang, di mana contohnya adalah produk fusu atau pangan fungsional. Ada 3 fungsi dasar pada produk fusu ini secara sensori, di mana makanan sehat ini harus juga enak terkait dengan warnanya, penampilan menarik, dan rasa yang enak. Kemudian ada nutrisional, yaitu bergizi, dan yang ketiga adalah fisiologikal atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Di sini untuk pangan fungsional, ini harus memenuhi mutu, keamanan, dan khasiat yang sesuai dengan syarat dari pangan fungsional sendiri. Ini terkait dengan evaluasi. Kemudian, apakah mutu, keamanan, dan khasiatnya ini sesuai, maka dapat diterima. Apabila tidak sesuai, maka ditolak. Ini berupa hasil evaluasi. Kemudian apabila diterima, maka produk akan diedarkan sesuai dengan nomor izin edar yang terdaftar di BPOM. Untuk pengecekannya dapat diakses melalui cekbpom.pom.go.id. Di mana obat tradisional atau pangan ini akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki nomor izin edar, di mana untuk mendapatkan izin edar ini produk harus didaftarkan terlebih dahulu ke Badan POM. Untuk Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik melakukan evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat produk terlebih dahulu sesuai dengan kategori produk yang didaftarkan. Terdapat beberapa regulasi di bidang registrasi obat tradisional. Contohnya ya, di sini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait kesehatan, ada Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 terkait registrasi obat tradisional, dan regulasi lainnya yang terdapat pada tabel. Selanjutnya, tahap kunci dalam hilirisasi produk herbal yang pertama terkait preformulasi. Jadi, menetapkan formulasi terlebih dahulu. Di sini apa saja hal yang harus dilakukan? Yang pertama ada riset akan khasiat dan data empiris dari suatu bahan herbal. Kemudian pengumpulan jurnal ilmiah, menentukan dosis efektif. Selanjutnya dari preformulasi ini dikembangkan menjadi formulasi, di mana di sini menentukan bentuk sediaan dari produk herbal, kemudian menyesuaikan dengan standar mutu produk jadi BPOM, kemudian menyesuaikan dengan fasilitas produksi, dan lain-lain. Kemudian dari formulasi ini akan dibentuk desain dan dilakukan uji stabilitas, di mana untuk desainnya diberikan desain yang tepat. Kemudian untuk uji stabilitasnya mempertimbangkan stabilitas produk dengan uji 6 bulan ya, atau accelerated test. Kemudian setelah itu dilakukan validasi proses. Kemudian setelah dilakukan validasi proses, diedarkan. Sebelum diedarkan dilakukan registrasi, di mana menyusun dokumen registrasi dan memantau evaluasi dari BPOM.
Untuk persyaratan dari mutu produk jadi, terdapat beberapa parameter di sini pada tabel. Contohnya yang pertama yaitu pemberian, kemudian ada keseragaman bobot atau volume, kemudian yang ketiga ada parameter kadar air, di mana biasanya untuk parameter kadar air ini tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian yang keempat uji waktu hancur, 5 uji pH BJ dan kadar alkohol, uji cemaran mikroba, uji logam berat, dan uji cemaran yang lain. Kemudian terdapat larangan-larangan dalam obat tradisional. Bahan apa sih yang dilarang dalam obat tradisional? Contohnya ada bahan kimia obat atau BKO. Kemudian ada narkotika atau psikotropika, bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan, maupun menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Dan contoh lain yaitu bahan etil alkohol yang tidak boleh lebih dari 1%. Kemudian untuk bentuk sediaan yang dilarang di obat tradisional, contohnya ada intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria. Kemudian bahan-bahan apa saja sih yang dilarang digunakan pada obat tradisional? Di sini ada peraturan yang pertama contohnya dari Kemenkes RI, di mana ada obat tradisional yang digunakan sebagai pelancar haid. Contohnya dari tanaman Angelica sinensis radix. Ya, hal ini tidak boleh digunakan karena dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Dan contoh yang lainnya. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang dilarang digunakan untuk obat tradisional, contohnya di sini ada Abrus precatorius, contohnya bagian yang dilarang digunakan yaitu biji. Dan contoh-contoh lain pada tabel. Pada PT Asimas ini mengembangkan produk, contohnya yang pertama adalah Mediti, di mana Mediti ini merupakan senyawa aktif yang bersifat antioksidan kuat. Senyawa aktifnya adalah EGCG atau epigalokatekin galat yang berfungsi sebagai imunomodulator untuk memperbaiki atau meningkatkan imun tubuh dan terapi yang bagus untuk pasien kanker, tumor, kista, dan miom. Contoh yang kedua adalah kapsul diabetol. Sesuai dengan namanya, berarti berhasiat untuk mengatasi diabetes. Di mana diabetol ini mengandung ekstrak kulit manggis dan ekstrak daun kumis kucing. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, yang pertama, marketing zaman dahulu itu kan memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar, maka diperlukan budget promosi yang besar. Tetapi pada zaman sekarang dengan media digital mengubah prinsip tersebut. Promosi saat ini lebih bisa tertarget, lebih spesifik, murah, dan terukur. Target market harus dianalisa, disurvei terlebih dahulu untuk menentukan produk yang tepat. Kemudian media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk. Untuk butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda. Penting adanya inovasi, teknologi, dan pengetahuan. Kemudian apa saja tantangan untuk perencanaan hilirisasi produk? Terdapat 5 di sini. Yang pertama, hal yang terpenting adalah pemasarannya. Sekaligus untuk apapun produknya, apabila tidak dipasarkan dengan tepat, maka tidak akan ada yang mau mencoba. Jadi di sini disesuaikan dengan kepentingan konsumen apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, terkait kualitas dan khasiat. Menjadi bukti penting karena sebagus apapun program marketing, apabila produknya tidak berkualitas, maka brand dan konsumen tidak akan loyal. Kemudian yang ketiga, kendala perizinan yang butuh waktu karena untuk membentuk suatu produk obat tradisional membutuhkan uji-uji di mana biasanya pada satu tanaman obat terdapat berbagai macam komponen untuk dibuktikan mana saja sih komponen yang dapat efektif untuk mengatasi suatu penyakit yang kita inginkan. Maka diharapkan pihak marketer atau pihak pemasaran bisa lebih bersabar dan prepare, tidak hanya mengandalkan momentum sesaat saja.
Kemudian konsep produk yang cocok dengan segmentasi pasar atau target pasar agar semakin mudah diterima. Riset pasar sangat penting untuk dilakukan. Jadi sebelum kita membuat produk, jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Eh, Produk apa yang dibutuhkan untuk masyarakat. Kemudian yang terakhir, miliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi, sehingga dapat menjadi value atau unique selling proportion yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.